Novel audio Raja Pedang yang ke-115, episode ke-2061 hingga 2070. Sepertinya kamu siap menggunakan beberapa cara. Kalau begitu biarkan aku melihat betapa kuatnya metodemu. Kyukun dengan cepat memikirkan alasan mengapa Sutianmu berani menjadi sombong saat ini. Ketika harta karun itu tidak bisa digunakan, dia hanya bisa mengandalkan sarana. Tapi mereka murid Sekte Lingqiao benar-benar tidak takut dengan tipuan. Metode mereka hanya akan lebih kuat dari yang lain. Sutianmu berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak layak atas kemampuanku untuk berurusan denganmu. Satu-satunya cara yang dapat membumi orang-orang ini adalah Chaos Kei Tianlu, tetapi sekelompok alam Xuanzhen tidak layak jika dia mengonsumsi kekuatan dewa. Senyuman di wajah Kyukun menghilang, dan wajah Shen Mufeng serta yang lainnya berubah menjadi jelek. Tidak ada yang berani menjadi begitu gile di depan mereka. Belum lagi alam kecil dan Yuan, bahkan sisa-sisa kuno pun tidak bisa datang. Pukulan terakhir benar-benar menghancurkan formasi tersebut. Kyukun menatap Sutianmu dengan ekspresi dingin. Dia ingin tahu kenapa kamu begitu sombong. Formasinya rusiak, ekspresi Sutianmu tetap tidak berubah, dan dia dengan tenang meminum jamu. Semua orang di puncak gunung tidak bisa berkata-kata saat melihat dia berani bersikap begitu tenang saat ini. Dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Dia menghadapi Sekte Lingqiao. Apakah dia masih mengharapkan Sekte Qintian menyelamatkannya? Dia mungkin hanya pamer, mengulur waktu menunggu Jisiyun dan yang lainnya muncul. Kemungkinan ini sangat tinggi. Selama Jisiyun dan yang lainnya kembali, Kyukun dan yang lainnya pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa pada Sutianmu. Tetapi jika Anda benar-benar berpikir demikian, maka Anda menganggap Kyukun dan yang lainnya terlalu geblek. Siapapun yang bisa menjadi jenius dari Sekte Lingqiao bukanlah orang yang cerdas. Ingin menunda waktu. Kyukun sangat menyadari tujuan Sutianmu dan mengedipkan mata pada Shen Mufeng, memintanya untuk naik dan menangani Sutianmu. Dia masih memiliki sikap yang sama. Akan terlalu murah baginya untuk mengambil tindakan, dan dia juga akan terlalu memuji Sutianmu. Akan lebih tepat jika Shen Mufeng dan yang lainnya membalas dendam. Shen Mufeng tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi meminta yang terlemah di antara 6 orang untuk mengambil tindakan. Dia tidak akan membiarkan Sutianmu Mahtei terlalu bahagia, dan mereka akan menyiksa Sutianmu. Selama Sutianmu ada di tangan mereka, bagaimana jika Jisiyun dan yang lainnya muncul? Mereka bisa menghancurkannya sampai Mahtei kapan saja. Nak, teruslah berpura-pura, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Seorang pemuda kurus keluar dan berjalan menuju Sutianmu dengan tinjunya digosok. Jangan khawatir, aku tidak tahu cara menggunakan senjata, aku bisa menggunakan tinju untuk menghajarmu sampai Mahtei. Ekspresi Sutianmu tetap tidak berubah, dia mengangkat bahunya dan momentumnya tiba-tiba melonjak. Hampir tanpa peringatan, tingkat kultivasinya langsung menembus alam kehampaan spiritual. Momentum dahsyat tersebut langsung menembus langit, bahkan menyebabkan seluruh puncak gunung berguncang. Semua orang di puncak gunung tiba-tiba terkejut dan tercekik, tanpa sadar berpikir bahwa Sutianmu sedang menerobos ke alam Xuanzhen. Alam Lingsu. Apakah dia menerobos ke alam Lingsu? Kapan aura alam kekosongan spiritual menjadi begitu menakutkan? Menyadari bahwa mereka baru saja menerobos alam kekosongan spiritual, semua orang mulai merasa berdebar-debar dan memandang Sutianmu dengan tidak percaya. Orang-orang yang tidak tahu lebih baik mengira itu adalah terobosan ke alam misterius, atau bahkan salah mengartikannya sebagai terobosan ke dalam alam misterius. Alam surgawi. Sungguh sulit dipercaya bahwa aura terobosan yang begitu kuat muncul di alam roh. Bukankah dia baru saja menerobos? Bisakah dia menerobos lagi secepat ini? Kecepatan terobosan Sutianmu juga mengejutkan mereka. Bagaimana seseorang bisa menerobos terus-menerus? Situasi ini hanya akan terjadi ketika levelnya sangat rendah. Pemuda itu juga kaget dan berhenti, lalu dia mensibir dengan jijai. Memang sedikit menggertak, tapi itu hanya terobosan di alam spiritual. Sutianmu mengangkat bahunya, menikmati keindahan dari terobosan tersebut. Dia telah terlalu lama menekan terobosan di alam kehampaan spiritual. Kata, menggembirakan, tidak cukup untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Melihat pemuda itu datang dengan jijai, Sutianmu mengambil jamu lagi dan meminumnya. Alam kehampaan spiritual tingkat pertama tidak cukup, bagaimana dengan tingkat kedua?
Berdengung. Merasakan fluktuasi momentum Su Tianmu, pemuda itu berhenti lagi. Apakah dia akan menerobos lagi? Tidak. Sebelum kata Neng diucapkan, aura terobosan naik ke langit lagi, mencapai kekosongan spiritual tingkat kedua. Saat ini, semua orang yang hadir terkejut. Semua orang memandang Su Tianmu dengan tercengang. Bahkan jika dia menerobos satu alam berturut-turut, bagaimana dia bisa menembus dua alam berturut-turut? Ini sangat tidak masuk akal. Mengapa ini sangat keterlaluan? Apa yang terjadi padanya? Bagaimana kamu masih bisa menerobos terus-menerus ketika kamu mencapai alam kehampaan spiritual? Ada argumen untuk terobosan berkelanjutan dari alam Danyuan ke alam Lingsu, tetapi tidak masuk akal untuk terus menerobos alam Lingsu. Saat ini, mereka benar-benar ingin bertanya pada Su Tianmu bagaimana dia melakukannya. Bagaimana caramu melakukannya? Pemuda itu bertanya dengan susah payah apa yang mereka pikirkan. Su Tianmu tidak menjawab, dan mustahil baginya untuk menjawab. Dia mengangkat bahunya dengan gembira, dan tuling-tuling di badannya mengeluarkan suara berderak. Kenikmatan yang didapat dari akumulasi sungguh memabokkan. Melihat dia tidak menjawab, wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi gelap. Lalu turun dan bicara dengan Raja Neraka. Lingsu tingkat pertama seperti semut di depannya, dan tingkat kedua tetaplah seekor semut. Teknik pedang Gui Yuan. Kembali ke Yuan dengan satu pedang. 2 pedang Yuan Shi. 3 pedang pemusnahan. Su Tianmu mencabut pedangnya, dan bahkan jika lawannya berada di alam Xuanzhen, dia tetap menggunakan teknik pedang tanpa rasa takut. Bakar langit dan hancurkan dunia. Air lemah 3000. Sutra Dayan. Qianmu Qingjue. Angin Jue. Dengan seluruh kekuatan 6 pembuluh darah gelap yang keluar, hari ini dia akan menggunakan kultivasinya di alam Lingsu untuk berhadapan langsung dengan alam Xuanzhen. Pengadilan Kemah Teihan. Menghadapi berbagai serangan dari Su Tianmu, pemuda itu mengepalkan tinjunya dengan kekerasan di wajahnya. Dia bahkan tidak memperhatikan serangan dari alam spiritual. Dia bahkan tidak ingin menggunakan senjata, dia hanya bisa meledukkannya dengan tinjunya. Tingkah lakunya yang terlihat sembrono sepertinya tidak menjadi masalah bagi orang-orang di puncak gunung. Menggunakan senjata terlalu mengangkat ke alam Lingsu. Bang bang bang. Serangan yang hampir tak terkalahkan di alam roh menghilang di bawah tangan pemuda itu, dan semuanya benar-benar hancur. Pemuda itu menggosok tinjunya dan memandang Su Tianmu dengan cibiran menghina. Apakah kamu mengerti apa celahnya sekarang? Serangan itu tidak berhasil. Su Tianmu tidak menerima pukulan sedikitpun. Dia tidak menyangka bahwa alam Lingsu tingkat kedua dapat menyebabkan kerusakan apapun pada alam Xuanzhen dunia. Karena itu tidak akan membahayakanmu, ayo tingkatkan kekuatan kita. Apa? Pemuda yang hendak mengambil tindakan tercengang. Gunakan cara atau berdengung. Apa-apaan? Khawatir. Ibuku sayang, dia tidak akan menerobos lagi. Melihat Su Tianmu menelan jamu dan momentumnya menjadi lebih kuat dan tidak stabil lagi, semua orang di puncak gunung melompat ketakutan dan menjadi pucat karena ngeri. Jika Anda menerobos lagi, Anda akan mencapai kekosongan spiritual tingkat ketiga. Ini setara dengan menerobos 4 alam berturut-turut. Bagaimana mungkin ada monster seperti itu di dunia ini? Bagaimana hal yang begitu keterlaluan bisa terjadi? Tidak mungkin menembus alam Lingsu sepenuhnya. Dia pasti mencoba menakut-nakuti orang. Semua orang tidak percaya dan mengira Su Tianmu hanya menggertak dan mengulur waktu. Apa yang masih kamu lakukan? Ambil tindakan. Bunuh dia, cepat. Qiu-kun tiba-tiba melompat dengan cemas. Dia tidak ingin melihat sesuatu yang aneh terjadi, apalagi ditunda lebih lama lagi. Segera singkirkan benda ini, dia tidak ingin takut lagi. Mendengar teriakan keras Qiu-kun, pemuda itu terlonjak kaget. Dia langsung berhenti ragu-ragu, apalagi cara menyiksa Su Tianmu untuk melampiaskan amarahnya. Tarik pedangmu. Tidak ada gunanya bahkan jika dia menerobos sekarang. Terlepas dari apakah Su Tianmu sedang menggertak atau tidak, bahkan jika dia benar-benar menerobos dunia, dia akan mati di tangan pemuda itu. Momentum terobosan yang kuat langsung mendorong pemuda itu mundur. Sungguh sebuah terobosan. Momentum ini terlalu kuat. Alam Cai Lingsu tingkat ketiga dapat dibandingkan dengan alam surgawi terobosan, yang cukup menakutkan. Di mana dia muncul sebagai monster. Tak satu pun dari orang-orang kuno yang selamat ini sesat ini. Belum pernah terdengar, tidak terlihat.
Para penyintas kuno itu terdiam dan mata mereka bergerak-gerak ketika mendengar kata-kata mengejutkan semua orang. Mereka adalah sisa-sisa zaman kuno, mereka kaya akan kejeniusan, tapi mereka tidak menghasilkan monster. Terus terang, mereka hanyalah manusia, bukan orang aneh. Para penyintas kuno dan murid sekte teratas semuanya ketakutan setengah mati, belum lagi murid dari kekuatan lain. Melihat Su Tianmu, wajahnya menjadi pucat, dan badannya gemetar seolah-olah dia melihat hantu. Wu Bo, kenapa kamu masih berdiri di sana? Melihat pemuda itu masih tidak bergerak, Qiu Kun berteriak dengan marah, dan nada ketakutan dalam suaranya membuktikan bahwa dia sudah ketakutan. Wu Bo tiba-tiba tersadar dan menyadari bahwa Su Tianmu harus dibunuh secepatnya, jika tidak, dia akan mengalami mimpi buruk dalam mimpinya di masa depan. Ma Tei. Dengan hantaman pedang yang tajam, Anda dapat dengan jelas melihat gelombang udara bergulung dan udara terbelah. Di alam Lingsu, tidak ada yang bisa memblokir pedang ini. Namun sayangnya, yang dia temui adalah roh ramuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Formasi 5 elemen. Su Tianmu mengayunkan pedangnya untuk membuat formasi 5 elemen. Wu Bo memandangnya dengan jijai dan mengubah taktiknya lagi. Kesenjangan kekuatan terlalu besar, dan segala cara tidak ada gunanya. Mendengarkan suara gemuruh dan melihat lingkaran cahaya yang menyilaukan, semua orang di puncak gunung sangat terkejut hingga mereka menggigit lidah. Bisakah dia bersaing dengan Ranah Xuanzhen? Metode apa yang bisa sesat itu? Orang-orang yang hadir berpengalaman dalam banyak pertempuran dan dapat dengan jelas memahami situasi pertempuran. Hanya dari ledukan ini, mereka berani menyimpulkan bahwa Su Tianmu telah memblokir serangan Wu Bo. Jika tidak bisa diblokir, tidak akan ada kemungkinan ledukan. Sebaliknya, harus langsung meleduk seperti sebelumnya. Bas! Benar saja, seperti yang mereka duga, pemuda itu terpaksa mundur selangkah. Meski hanya langkah kecil, itu sudah cukup menakutkan. Pupil mata semua orang melebar saat mereka melihatnya, penuh keterkejutan. Alam Lingsu, terpaksa mundur ke alam Xuanzhen. Sial, bisakah hal ajaib seperti itu benar-benar terjadi? Kapan alam kekosongan spiritual menjadi begitu kuat? Hasil yang diharapkan dari pertempuran ini adalah karena pengalaman, tapi itu tidak berarti mereka bisa menerimanya. Tidak peduli seberapa kuat alam Lingsu, ia tidak akan pernah mampu menantang alam Xuanzhen, atau bahkan bersaing. Su Tianmu menjadi sangat mesum sehingga mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Bagaimana mungkin? Qiu Kun menggosok matanya dan tidak dapat mempercayainya. Rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia hanya ingin menjaga martabat sekte tersebut, jadi dia memprovokasi orang aneh. Dari mana asalnya? Kekuatan Su Tianmu mungkin tidak terlalu buruk, tapi itu sudah membuatnya takut. Dia buru-buru mengeluarkan slip giok itu. Dia ingin mengetahui identitas Su Tianmu, tapi bukan karena dia adalah karakter kejam yang muncul entah dari mana. Masih ada beberapa orang di Tianjiang yang tidak mampu disinggung oleh sekte Lingqiao. Jika mereka benar-benar bertemu dengan mereka, masih terlambat untuk berbalik sekarang. Kakak senior Ma, dia. Para murid sekte Qintian menelan ludah mereka. Mereka telah sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya Su Tianmu, dan mereka semua memandang Ma Hong. Bisakah mereka membantu sekarang? Ma Hong melirik mereka, jakunnya berguling-guling. Dia juga berada dalam situasi yang sangat sulit sekarang. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa seorang pria yang ingin makan daging angsa bisa mesum sedemikian rupa. Sekarang dia tiba-tiba mengerti mengapa Ji Xiyun dan yang lainnya ingin melindungi Su Tianmu, dan dia juga lebih mengerti mengapa Ji Xiyun menyukai sosok setingkat monster yang unik. Penampilan tidak lagi penting. Tapi bagaimana jika dia memahaminya, tapi dia tidak bisa menerimanya? Mungkinkah Dewi yang dia kejar selama puluhan tahun menyerah begitu saja kepada orang lain seperti ini? Tapi jika dia tidak membantu, itu sama saja dengan menyinggung monster, dan pasti tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan di masa depan. Dalam dilema, dia memilih untuk mencobanya. Saudara Qiu, jika kamu belum menyelesaikannya, jangan salahkan aku karena mengabaikanku. Mendengar kata-kata Ma Hong, Qiu Kun berbalik dan menatapnya dengan aneh. Apakah dia salah dengar atau kamu kehilangan akal sehat dan menjadi gile? Beranikah kamu mengancamnya saat ini? Tapi jangan lupa, dia melakukan sesuatu untukmu, dan kamu masih berhutang budi padaku. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, aku tidak akan mengambil barang-barangmu.
Mulai sekarang, kamu dan aku akan menjadi musuh bebuyutan. Kyukun tertawa dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang tidak tahu malu. Anda tidak ingin dia memberikannya kepada Anda, dan Anda mengancamnya dengan itu. Dia belum pernah melihat hal yang lucu, apalagi orang yang konyol. Namun, dia tetap perlu mempertimbangkan kata, musuh bebuyutan. Ma Hong tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki latar belakang yang kuat di Sekte Qintian. Jika dia benar-benar menjadi musuh bebuyutan, kehidupan masa depannya mungkin tidak mudah. Saudara muda Wu, bunuh dia dengan cepat. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk membiarkan Wu Bo membunuh Su Tianmu. Wu Bo tidak mendengar kata-katanya, tetapi menatap dirinya sendiri dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika dia terpaksa mundur dari alam spiritual untuk menerimanya. Wu Bo. Dia kembali sadar di bawah raungan Kyukun, dan kembali menatapnya dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Apakah kamu yakin masih ingin mengambil tindakan? Orang-orang jenius di Tianjiang jelas lebih sadar daripada orang-orang jenius di tempat lain. Ketika terpaksa mundur dan kehilangan muka, reaksi pertama bukanlah marah, tetapi mempertimbangkan dengan cermat kelayakan masalah tersebut. Jelas, dia tidak berani menyinggung Su Tianmu yang aneh itu lagi. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan membunuhmu dulu. Teriak Kyukun dengan amarah di wajahnya, dan jelas ada niat membunuh di sudut matanya. Wu Bo membuka mulutnya dan tidak bisa mengerti. Mereka pasti bisa kembali, tapi mereka harus membunuh orang aneh ini. Bagaimana jika saya tidak bisa membunuhnya? Tidakkah Anda ingin memikirkan latar belakang orang lain? Bahkan berbalik dan ingin membunuhnya, dia benar-benar tidak mengerti. Kyukun tentu saja punya rencananya sendiri untuk melakukan ini. Tidak peduli apa latar belakang Su Tianmu, dia akan membunuhnya di sini. Kemungkinan bocornya masalah ini sangat kecil. Siapa yang melakukannya, bukan dia. Sudah waktunya Wu Bo yang disalahkan. Ini juga alasan mengapa dia belum melakukannya sendiri. Wu Bo, yang dipaksa oleh tekanan yang dia berikan padanya, tidak punya pilihan selain terus membunuh Su Tianmu. Tidak ada penundaan. Dengan putaran pedang, dia berencana menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperjuangkan kemenangan cepat. Tunggu sebentar. Bahkan saat dia mengambil tindakan, Su Tianmu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak. Takut. Tidak ada gunanya memohon belas kasihan sekarang. Akankah Su Tianmu memohon belas kasihan? Rupanya dia terlalu memikirkannya. Tunggu sampai aku menerobos ke alam lain. Su Tianmu menelan jamu. Selama dia menerobos ke tingkat keempat dari kekosongan spiritual, dia akan benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan alam Xuanzhen. Apa? Wu Bo tercengang, dan keributan segera dimulai. Dia ingin menerobos dunia. Saya telah menembus 4 alam berturut-turut, tidak ada habisnya, bukan? Dia pasti mesum. Kamu telah menembus 4 alam, apakah kamu masih bisa menerobos? Orang yang menunggang kuda. Semua orang di puncak gunung mulai mengutuk. Mereka belum pernah melihat hal yang begitu keterlaluan dalam hidup mereka, dan mereka tidak pernah begitu ketakutan. Kamu masih bisa. Mata Wu Bo hampir keluar. Bisakah kamu menerobos dunia lagi? Mustahil. Itu jelas dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang. Kali ini dia tidak bisa takut lagi dan segera memilih untuk terus mengambil tindakan. Ia menghibur dirinya sendiri dengan tidak mempercayai Su Tianmu. Namun nyatanya ia takut Su Tianmu akan terus menerobos. Ia sangat takut jika Su Tianmu terus menerobos, ia tidak akan menjadi lawannya. Su Tianmu menghela nafas, sepertinya dia akan menerobos pertempuran lagi. Untuk mencapai jamu abadi 9 putaran, dia sangat menderita, dan setiap kali dia tidak berurusan dengan penguasa neraka, dia benar-benar tidak ingin menderita penyiksaan seperti itu lagi. Tidak bisakah kamu membiarkanku menerobos beberapa kali dengan nyaman? Mendengar perkataan Su Tianmu, Wu Bo memilih mengabaikannya dengan wajah dingin. Jika Su Tianmu tidak mati, dia benar-benar akan menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Formasi 5 elemen. Formasi 5 elemen dibelah oleh pedang Wu Bo, tapi kali ini dia gagal memaksanya kembali. Dengan kekuatan penuhnya, formasi 5 elemen hanya dapat menimbulkan masalah padanya. Meniup. Formasi 5 elemen lainnya datang untuk membunuh, Wu Bo terus membelah. Ini metode ini lagi, saya ingin melihat berapa kali Anda dapat menggunakannya.
Su Tianmu masih menggunakan formasi 5 elemen, yang memberinya sedikit lebih banyak harapan dan sedikit rasa takut. Ini membuktikan bahwa Su Tianmu berada di ujung tanduk. Dan sarana tersebut biasanya hanya perlu digunakan beberapa kali saja. Datang lagi. Ini sudah merupakan formasi 5 elemen yang kelima. Bisakah metode ini digunakan sesering mungkin? Dia tidak percaya. Desir. Menunggang kuda. Melihat Su Tianmu membuni selusin formasi 5 elemen secara total, Wu Bo mengutuk dalam hatinya lagi. Jika dia hanya menanggung kelainan dalam kultivasi, apakah dia masih sering menggunakan metodenya? Apakah ada begitu banyak dukungan spiritual? Ini bahkan lebih keterlaluan daripada 100 kali dalam semalam. Meniup. Ini belum berakhir. Melihat Su Tianmu membuat formasi 5 elemen lainnya, Wu Bo tidak tahan lagi dan meraung dengan marah. Hampir. Akhirnya tidak tahan lagi. Khawatir. Dipaksa mundur lagi oleh aura terobosan Su Tianmu, Wu Bo benar-benar terpana dan menatap Su Tianmu dengan mata tercengang. Terobosan yang luar biasa. Made, dia belum selesaikan. Dia benar-benar bisa menerobos. Kenapa kamu ingin aku melihat monster seperti ini? Terobosan Su Tianmu tidak hanya membawa kejutan bagi orang-orang di puncak gunung, tetapi juga pukulan besar. Mereka semua menganggap diri mereka jenius yang tiada taraf, dan begitu sombong hingga meremehkan semua orang. Tapi dibandingkan dengan Su Tianmu, mereka sungguh lemah. Ini adalah pertama kalinya seseorang membuat mereka begitu meragukan kehidupan. Mereka tak terkalahkan dan akhirnya bertemu seseorang yang memberi mereka pukulan telak. Kakak senior Ma. Para murid dari Sekte Qintian memandang Ma Hong dengan susah payah lagi, apakah kita benar-benar tidak akan membantu? Ma Hong tampak kaku, dia benar-benar mah teh rasa. Kakak senior Qiyu, kenapa kita tidak melupakannya saja? Para murid Sekte Ling Qiao sudah gemetar, ingin Qiyu Kun menyerah membuni Su Tianmu. Qiyu Kun bingung. Apakah dia benar-benar memprovokasi seseorang yang tidak bisa dia macam-macam kali ini? Namun saat Anda menarik busurnya, tidak ada jalan untuk mundur. Wu Bo melihat kulit kepala Su Tianmu mah teh rasa hingga hampir pecah, dia benar-benar ingin menyerah. Tapi kuncinya adalah jika dia menyerah, apakah pihak lain akan melepaskannya? Dia membuka mulutnya dan ingin bertanya, tapi tidak bisa. Nyaman. Su Tianmu menoleh dan menatap Wu Bo dengan wajah mabok, sekarang giliranku. Teknik pedang Gui Yuan. Apa-apaan ini? Wu Bo tercengang saat melihat Su Tianmu mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Dia baru saja memperkuat levelnya satu level lagi dan berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Kamu memaksaku melakukan ini. Ekspresinya menjadi ganias, dan dia meraung ke arah Su Tianmu. Ini semacam penyerahan diri, memberi diri Anda ruang untuk bersantai. Serangan mereka bertabrakan dan meleduk di udara, pedang mereka bertabrakan, dan mereka saling berhadapan. Dang dang dang. Dalam sekejap, keduanya bertukar lusinan gerakan. Semua orang melihat ke atas dan tidak bisa menutup mulut sama sekali. Wu Bo berada pada tahap awal alam Xuanzhen. Bagaimana dia bisa bersaing dengannya? Bisakah alam Lingsu benar-benar bersaing dengan alam Xuanzhen? Orang-orang yang kebingungan mulai mencari alasan untuk menjelaskan semua ini, dan setelah beberapa saat, mereka sepertinya telah menemukannya. Dia pasti menggunakan teknik terlarang. Tidak, seharusnya tidak seperti ini jika teknik terlarang digunakan. Pernyataan ini langsung ditolak. Mereka lebih tahu dari siapapun bagaimana rasanya menggunakan teknik terlarang, jadi kemungkinan kedua tersisa. Dia telah mencapai setidaknya 3 jamu sudo suci. Tidak mungkin memiliki 3. Saya khawatir dia tidak akan terkalahkan begitu dia menerobos alam roh. Setidaknya 4, atau bahkan 5. 5 jamu suci palsu. Semua orang merasakan jantung mereka berdebar-debar. Mereka semua bekerja keras untuk mendapatkan ramuan suci palsu. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan begitu banyak ramuan suci palsu? Tapi ini satu-satunya cara untuk menjelaskannya. Mengerikan. Kamu tidak boleh main-main dengan orang ini. Penyimpangan Su Tianmu membuat takut keturunan peninggalan kuno, belum lagi orang-orang dari kekuatan lain, yang hanya bisa gemetar saat melihat Su Tianmu. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan jamu suci palsu, jadi mereka berani menyinggung penjahat yang memiliki banyak jamu suci palsu. Saya bahkan tidak berani memberi mereka 10 keberanian lagi. Dentang. Jangan berkelahi, aku tidak akan berkelahi. Dengan suara keras, keduanya berpisah, dan Wu Bo langsung mengaku kalah setelah mendarat. Aku menyerah.
Kami pantas mendapatkannya sebelumnya. Aku tidak akan melawanmu lagi. Faktanya, dia masih memiliki sisa kekuatan, tetapi metode Sutianmu sebelumnya tidak pernah efektif, dan hasilnya tidak pasti apakah dia mencoba yang terbaik. Saat ini, dia benar-benar ketakutan dengan pemukulan tersebut dan tidak berani melawan Sutianmu lagi. Tidak ada penghinaan atau kebencian yang lebih penting dari kehidupan. Dia juga telah menemukan jawabannya. Sepertinya dia tidak bisa menerima dipermalukan oleh monster mesum seperti itu. Mengenai inisiatif Wu Bo untuk mengaku kalah, semua orang hanya terlihat sedih dan tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, wajah Qiyukun menjadi sangat jelek, mengira Wu Bo telah mempermalukan mereka semua dengan melakukan ini. Wu Bo, kakak senior Qiyu. Dihadapkan pada omelan dinginnya, Wu Bo tidak tahan dan berbalik dan berteriak, "Jika aku ingin mengalahkanmu, kamu tidak perlu menggunakan aku. Kami hanya salah paham dengannya, kenapa kamu harus begitu agresif?" "Berhenti, saudara Qiyu." Wajah Qiyukun tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apa maksudnya ini? Ingin menjebaknya ke dalam ketidakadilan. Ini merupakan tantangan terang-terangan terhadap otoritasnya. Wu Bo tidak peduli dengan semua itu, dia hanya ingin bertahan hidup dan tidak ingin menyinggung monster mesum. "Saudaraku, itu hanya kesalahpahaman sebelumnya. Itu kesalahan kami. Kami tidak berpikiran jernih dan memperbesar kesalahpahaman. Tolong beri saya kesempatan." Wu Bo berbalik dan terus mengakui kesalahannya kepada Sutianmu dan memohon pada Sutianmu untuk pengampunan. "Salah paham." Sutianmu tersenyum dan berkata, "Kamu bilang ada kesalahpahaman, apakah itu salah paham? Apakah kamu takut sekarang? Merasa kedinginan? Jika dia menerobos ke level lain, keberaniannya akan ketakutan. Kamu harus bertanya padanya apakah itu salah paham, kan?" Wu Bo menoleh untuk melihat ke arah Qiyukun, ekspresinya menjadi lebih buruk. Jika Qiyukun masih mempertahankan obsesinya saat ini, dia akan dikutuk. "Kakak senior Qiyu, beritahu aku secepatnya. Cepat dan akui kesalahanmu, kakak senior Qiyu." Buat dia mengakui kesalahannya. "Ada apa dengan dia? Aku membantumu mendapatkan kembali wajahmu dan menghilangkan rasa malumu. Apakah kamu melakukan kesalahan?" Qiyukun bertanya dengan tegas. Wu Bo tertawa marah. Dia benar-benar mengira dia geblek dan tidak bisa memikirkan apapun, bukan? "Kakak senior Qiyu, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu polos. Selain apa yang kamu katakan, bukankah tujuanmu adalah menjaga harga dirimu dan membiarkan aku yang disalahkan?" Ekspresi Qiyukun membeku. Dia terkejut dengan kata-kata Wu Bo, tapi dia ketahuan. "Kakak senior Qiyu, sekarang kamu mengambil tindakan atau meminta maaf. Aku tidak ingin melayanimu lagi." Wu Bo langsung melemparkan kentang panas itu ke Qiyukun dan membiarkan Qiyukun mengambil keputusan. Lagi pula dia tidak bisa mengalahkannya, dan dia tidak berani bertarung lagi. "Jika kamu baik, kamu bisa menghadapinya sendiri, dan jangan libatkan dia. Kakak senior Qiyu, tolong lupakan itu. Saya minta maaf dan mengakui bahwa saya melakukan kesalahan. Anak ini sungguh aneh. Kakak senior Qiyu, mungkin dia adalah murid dari seorang lelaki tua yang akan naik tahta." Meskipun Wu Bo menggunakan transmisi suara, dia tidak hanya memberitahu Qiyukun, tetapi semua murid Sekte Ling Qiao mendengarnya dan mulai membujuk Qiyukun. Akan selalu ada beberapa monster tua yang tidak ramah di Tianjiang. Mereka adalah kultivator biasa yang mengabdikan diri untuk berkultivasi dan hanya ingin naik tanpa rasa khawatir. Tapi monster-monster tua itu akan mengembangkan kecintaan pada bakat ketika mereka bertemu seseorang dengan bakat luar biasa, dan mereka akan mencurahkan seluruh upaya mereka untuk melatih mereka. Kemungkinan ini sangat tinggi, jika tidak, di manakah akan ada banyak ramuan suci semu? Bukankah Anda mengandalkan sumber daya unik untuk melampauinya? Dan murid-murid monster tua ini adalah makhluk yang tidak berani diprovokasi oleh sekte teratas dan bahkan sisa-sisa kuno. Bagaimanapun, mereka yang bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu akan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Jika mereka membunuh murid monster tua yang sombong yang merupakan kultivator biasa, mereka pasti akan membuat monster tua itu menjadi gile. Jika mereka tidak peduli tentang apapun, setidaknya setengah dari sekte mereka akan dibantai. Skenario paling optimis adalah membunuh semua kerabat dan teman mereka. Qiyukun berkeringat dingin ketika dia memikirkan semua konsekuensi ini. Latar belakangnya di Sekte Ling Qiao tidaklah kecil,
Tetapi dia belum cukup umur untuk menantang monster tua yang merupakan seorang kultivator biasa pilihan terbaik. Setelah berjuang lama, dia akhirnya mengambil keputusan. Rekan Tao, sikap keras kepala kami yang membuat kesalahpahaman kecil ini semakin besar. Saya minta maaf kepada Anda dan mohon maafkan saya. Bagaimanapun, Kyukun tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta maaf dengan kaku, tapi ini sudah cukup bagi Wubo. Dia berbalik dan menatap Sutianmu dengan penuh harap. Bukankah sektemu mengajarkanmu bahwa permintaan maafmu harus tulus? Kyukun sangat tidak senang saat mendengar ini. Dia sudah meminta maaf, tapi dia masih berpikir dia tidak menyukai ini. Rekan Tao, bagaimana Anda ingin kami meminta maaf? Dia mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Jika kamu mahtei bersamanya, lupakan saja. Apa? Dasar brengsek, jangan terlalu sering menindas orang lain. Kyukun sangat marah mendengar kata-kata Sutianmu. Seorang pria yang baru saja menembus alam spiritual tingkat keempat berani membiarkannya bunuh diri. Wajah Wubo juga berubah menjadi jelek, dia bahkan meminta maaf dengan tulus, tapi dia tetap menolak untuk melepaskannya. Harus ada batasan seberapa banyak Anda memaksakan diri. Rekan Tao, seperti kata pepatah, tolong tunjukkan belas kasihan kepada orang lain ketika Anda harus mengampuni mereka. Kyukun menahan amarahnya dan menyerahkannya kepada Sutianmu, yang juga mengungkapkan ancamannya. Tangan yang mulia. Sutianmu tersenyum, mengapa kamu tidak melihat tangan yang mulia ketika kamu membunuhku? Wubo, hentikan. Bukankah itu hanya sikap sombong? Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Sebelum Kyukun sempat membantah, Sutianmu berkata dengan dingin, aku hanya akan membunuh kalian berdua hari ini. Kamu harus berterima kasih kepadaku atas kebaikanku. Kyukun dan Wubo sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi. Beraninya orang yang menunggang kuda ini disebut orang yang baik hati. Namun mereka akan segera mengetahui bahwa apa yang baru saja dikatakan Sutianmu sungguh merupakan rahmat yang besar. Sepertinya kalian berdua tidak berencana bunuh diri untuk meminta maaf. Terima kasih ibu atas dosamu. Ekspresi Kyukun dan Kyukun sangat jelek, dan mereka hampir mulai mengutuk. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Sutianmu, dan dia tahu ini akan menjadi akhir. Aku tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan dewa. Karena kamu begitu keras kepala, izinkan aku memberimu kehormatan ini. Apa? Kyukun dan Kyukun tidak mengerti apa maksudnya saat melihat Sutianmu mengayunkan pedangnya. Kekacauan Kai Tianlu. Rekam 3, bersama-sama. Sekelompok orang di alam Suanzen tidak layak membiarkan dia secara drastis mengurangi umur pembuluh darah gelapnya. Pedang Xiang ditembakkan, anginnya aktif sepenuhnya. Sosok itu menghilang di tempat dan muncul di depan Kyukun pada saat berikutnya. Jika ingin membunuh tentunya harus membunuh yang terkuat terlebih dahulu. Pengadilan Kemahteihan. Murid Kyukun menyusut dan dia langsung menjadi marah. Anda baru saja bertengkar hebat dengan Wubo, dan Anda berani membunuhnya. Jika kamu sangat ingin mahtei, aku akan mengirimmu pergi. Pedang muncul di tanganmu seperti kilat, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menyerang. Dia ingin bertarung dengan cepat, jangan sampai para geblek itu menghentikannya lagi. Kamu sendiri yang membawa ini ke rumahmu. Menggigit. Saat berikutnya terdengar suara tajam, dan dia melihat pedangnya. Pateh. Rusiak. Gerakan terbang dari pedang yang pateh menjadi lebih lambat di pandangannya, tapi ini juga merupakan hitungan mundur dalam hidupnya. Tertawa. Lalu terdengar suara lembut, dan dia bahkan tidak sempat terkejut, dan kepalanya terlepas dari lehernya. Sebelum kepala Kyukun jatuh ke tanah, Sutianmu muncul di depan Wubo. Chaos Kai Tianlu 3 memiliki batas waktu yang ketat. Kekuatan Vena gelap tidak bisa disia-siakan, dan pertempuran harus dilakukan dengan cepat. Sebelum Wubo mengerti apa yang sedang terjadi, dia melihat Sutianmu muncul di hadapannya pada saat berikutnya, tapi dia tidak sekuat Kyukun. Dia hanya bisa melihat Sutianmu muncul di hadapannya tanpa perlawanan sedikitpun. Tertawa. Garis darah muncul di lehernya, dan Sutianmu menghilang dari pandangan. Cici. Tidak. Sutianmu mengelak beberapa kali, dan murid dari Sekte Ling Qiao akhirnya bereaksi dan berteriak putus asa, tapi itu sudah terlambat. Semua orang di puncak gunung sadar saat ini. Ketika mereka menemukan Sutianmu, mereka menemukan bahwa semua murid Sekte Ling Qiao telah dipenggal kepalanya.
Semua orang yang hadir terdiam sejenak, lalu terengah-engah. Dia membunuh mereka semua. Mendesis. Ada udara dingin, lalu seluruh badanku terasa dingin. Keringat dingin membasahi seluruh badannya dalam sekejap. Lebih dari 20 orang di alam Xuanzhen meninggal hanya dalam sekejap. Bagaimana dia melakukannya? Jika alam Lingsu dapat bersaing dengan alam Xuanzhen, ia sudah menantang dan sesat, tetapi bisakah ia membunuh alam Xuanzhen seperti ayam? Apakah ini metode aslinya? Apakah kamu menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya di pertarungan sebelumnya? Mereka dikejutkan oleh kekuatan Sutianmu sendiri, dan bahkan lebih ketakutan lagi oleh kekuatan mengerikan dari Chaos Kai Tianlu. Ma, kakak senior Ma. Kaki para murid Sekte Qintian semuanya lemah dan mereka ingin berlutut. Melihat Ma Hong dengan putus asa, akankah mereka semua terbunuh dalam sekejap seperti Qi Yukun dan lainnya? Ma Hong menggigil dan bibirnya berubah ungu. Jangan berdiri di atas kudamu dan lihat dia akan ketakutan setengah mati. Bagaimana kalau, ayo kabur. Ya, ayo cepat kabur. Bokong Ma Hong bergetar mendengar apa yang dikatakan adik-adiknya, dia merasa itu sangat masuk akal. Setelah menelan beberapa suap air liur, dia berbalik dan lari. Desir, desir, desir. Melihat mereka melompat dari gunung seperti orang gila satu persatu, semua orang di puncak gunung hanya melirik dengan kaku, dan kemudian terus memfokuskan mata ketakutan mereka pada Sutianmu. Sutianmu mengabaikan Ma Hong dan yang lainnya yang melarikan diri dengan panik, tapi melihat Ma Hiet di tanah. Setelah hening beberapa saat, mereka melihat sosok-sosok melayang di atas kepala Qi Yukun dan yang lainnya. Kamu binatang buas, aku tidak ada hubungannya denganmu. Tunggu aku. Saat aku kembali untuk membangun kembali hidupku, aku akan membalas dendam hari ini. Aku, Sekte Ling Qiao, tidak akan pernah melepaskanmu. Yang melayang adalah jiwa Qi Yukun dan yang lainnya. Mereka semua menatap Sutianmu dengan kesal, berbalik dan lari, bahkan tidak mengambil cincin penyimpanan mereka sendiri. Badan fisik telah hilang, dan hal-hal di luar badan tidak sepenting kehidupan. Selama jiwa lolos, akan ada hari kembalinya. Sutianmu mensibir, mengira dia tidak menembak kepalanya secara langsung untuk memberimu kesempatan melarikan diri. Bakar langit dan hancurkan dunia. Api membubung ke seluruh langit dan segera menjebak Qi Yukun dan jiwanya. Ini bukan nyala api biasa, tapi api langit dan bumi, jiwa langit dan bumi. Qi Yukun dan yang lainnya hanya ingin menerobos api dan melarikan diri, tetapi mereka semua terbakar sampai mereka berteriak dan mundur. Api langit dan bumi. Teriakan terkejut terdengar, menyebabkan Qi Yukun dan yang lainnya membeku, memandang penjara api di depan mereka dengan ngeri dan tidak percaya. Surga, api langit dan bumi. Bagaimana dia bisa mendapatkan api langit dan bumi? Betapa sakralnya api langit dan bumi, bagaimana bisa muncul pada orang seperti itu? Seperti yang diharapkan, Sutianmu mengangkat sudut mulutnya, senior, suplemenmu ada di sini. Di pagoda-pagoda, sudut mulut Kaisar Abadi yang gile sedikit terangkat. Sungguh menyenangkan meminum ramuan apapun tanpa langsung melahap jiwa yang tersisa. Wah, kamu punya rencana yang sangat luas. Sutianmu baru saja menerobos alam kehampaan spiritual, tetapi jiwanya belum terkondensasi, dan jelas sedang menunggunya. Sutianmu tersenyum dan melihat badan jiwa di sebelah Qi Yukun, keserakahan muncul di matanya. Para jenius terbaik Tianjiang, terutama mereka yang berasal dari sekte teratas, memiliki peluang yang sangat tinggi untuk diwarisi secara kebetulan. Jika mereka tidak secara langsung menghancurkan jiwa mereka, itu akan memaksa orang-orang tua di belakang mereka keluar. Jiwa alam Xuanzhen memiliki sedikit efek tonik pada Kaisar Abadi Gile. Belum lagi dia, bahkan Sutianmu sendiri tidak menyukainya. Hunter, kamu benar-benar mengejutkanku, tapi kamu harus mendorong kami ke jalan buntu. Badan jiwa di sebelah Qi Yukun berbicara dengan suara yang dalam. Dia bahkan tidak menyelamatkan badan fisik Qi Yukun ketika dia meninggal, tapi dia masih menolak untuk melepaskan mereka. Apakah kamu punya pilihan? Anda, wajah badan roh menjadi gelap. Apakah ini berarti ia telah mengincar mereka sejak lama? Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki api langit dan bumi? Qi Yukun dan yang lainnya masih memperhatikan api langit dan bumi, dan mereka semua ingin tahu siapa Sutianmu dan dari mana dia mendapatkan api langit dan bumi. Keluarlah. Sutianmu mengabaikan Qi Yukun dan yang lainnya.
Begitu dia selesai berbicara, badan jiwa dewa lainnya tidak keluar untuk waktu yang lama. Apakah berguna untuk terus bersembunyi? Kamu adalah orang yang sangat dihormati dan kuat selama hidupmu. Mengapa kamu menjadi orang yang penakut setelah kematianmu? Dengan siapa dia berbicara? Mereka yang belum menerima warisan atau warisan yang tidak cukup penuh dengan keraguan, dan mereka tidak tahu dengan siapa Sutianmu berbicara. Jika kamu tidak keluar, aku harus memaksamu keluar. Begitu Sutianmu memegang tangannya, api memenuhi langit dan beberapa naga api bergegas keluar dan bergegas menuju Shen Mufeng dan yang lainnya. Ah! Shen Mufeng dan yang lainnya tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Meskipun pembakaran api tidak sesakit pengorbanan, namun tidak tertahankan. Setelah disiksa selama setengah cangkir teh, orang-orang kuat yang melekat pada jiwa Shen Mufeng dan yang lainnya akhirnya tidak tahan lagi. Mereka menembakkan api dan muncul di hadapan mereka satu persatu. Murid-murid muda, apakah kamu harus membunuh mereka semua? Jadilah manusia dan jaga garis, kenapa harus agresif? Hunter, bagaimana kamu menemukan kami? Jiwa orang-orang kuat yang keluar dipenuhi dengan amarah. Bahkan setelah mereka mati, mereka tidak dipermalukan seperti sekarang. Pada saat yang sama, mereka juga bertanya-tanya bagaimana Sutianmu menemukannya secara akurat. Tentu saja Sutianmu tidak akan menjelaskan masalah ini, dan tidak perlu menjelaskannya. Dan kurangnya jawaban membuat jiwa-jiwa kuat itu sangat marah. Bahkan jika mereka mati, meskipun hanya sisa jiwa mereka yang tersisa, mereka bukanlah seseorang yang dapat dihina oleh alam roh. Apakah menurutmu api dari langit dan bumi benar-benar bisa menjebak kita? Panggil tuanmu untuk keluar. Dewa saja, jika kamu mempertaruhkan nyawamu untuk bertarung, kami masih belum tahu siapa yang akan menang. Jiwa-jiwa yang kuat itu semuanya menunjukkan ekspresi yang galak. Sebelumnya, mereka tidak melindungi Qiyukun dan membiarkan Sutianmu membantai secara sembarangan. Meskipun mereka merasakan kekuatan para dewa, mereka tidak berani berjudai atau berjudai saat kritis hidup dan mati, mereka harus berjudai. Mereka juga tahu bahwa alasan Sutianmu melakukan ini adalah untuk melahap mereka. Mereka ingin melihat siapa yang melahap siapa. Keserakahan perlahan-lahan muncul di mata mereka. Jiwa ilahi dalam badan Sutianmu pasti lebih lengkap daripada milik mereka. Jika mereka menelannya, mereka pasti akan dapat memperkuat diri mereka sendiri kesempatan untuk merebut badan itu dan membangunnya kembali. Semakin besar krisisnya, semakin besar kemungkinan untuk mengubahnya menjadi sebuah peluang. Melihat perubahan di mata mereka, Sutianmu tahu apa yang mereka pikirkan, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Jika memang hanya ada Raja Dewa di belakangnya, maka gagasan tentang jiwa dewa yang kuat ini mungkin benar-benar menjadi kenyataan. Sayangnya, yang mereka temui adalah Kaisar Abadi yang gile yang membunuh Kaisar Abadi. Senior, sepertinya mereka sangat ingin bertemu denganmu, dan mereka punya ide untuk melahapmu secara bergantian. Mendengarkan suara menggoda Sutianmu, jiwa-jiwa yang kuat itu merasakan ada yang tidak beres, dan Qiyukun serta yang lainnya semakin merasakan ada yang tidak beres. Tidak heran, pantas saja anak ini mesum sekali. Tidak peduli seberapa kuat kultivator biasa, dia tidak bisa dibandingkan dengan wali yang lengkap dan kuat. Tidak peduli seberapa kuat para kultivator biasa Tianjiang, bisakah mereka lebih kuat dari Dewa Ilahi? Belum lagi Dewa Ilahi, Dewa Surgawi saja sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi kutu kupret. Terutama Raja Dewa yang lengkap. Yang mereka dapatkan hanyalah sebagian jiwa dan bahkan ingatan mereka pun hilang. Namun mereka masih belum bisa menjelaskan mengapa Sutianmu bisa mencapai alam Lingsu untuk bersaing dengan alam Xuanzhen. Sinar cahaya muncul di antara alis Sutianmu, dan sosok Kaisar Abadi Gile secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Jiwa yang tersisa. Wajah dari jiwa-jiwa yang kuat itu menjadi gelap, dan mereka mulai mengutuk secara diam-diam, karena jiwa yang tersisa benar-benar membuat mereka takut seperti ini. Semua murid yang akhirnya mereka kembangkan terbunuh. Pada saat ini, mereka merasa menderita kerugian besar. Kerugian yang sangat besar juga membuat mereka marah dan marah, merasa telah dipermalukan. Bekerja sama dan bunuh dia. Bagikan makanan bersama dan hindari pertikaian. Mereka mendiskusikannya sebelum mengambil tindakan. Kerjasama yang saling menguntungkan adalah cara terbaik. Jangan biarkan pihak lain mengambil keuntungan melalui perselisihan internal.
Tak satu pun dari jiwa yang kuat memiliki keberatan, dan mereka segera mengambil tindakan ketika mereka setuju. Junichi, Kaisar Abadi Gile memandang mereka dengan acuh tak acuh, dan tidak berbicara sampai dia melihat wajah yang dikenalnya. Jun Tianzun terkejut saat mendengar suara itu, dan menatap Kaisar Abadi orang Gile dengan heran. Hah! Lambat laun, dia juga merasa bahwa Kaisar Abadi Gile tampak familiar. Semakin Jun Tianzun memandang Kaisar Abadi Gile, dia merasa semakin familiar, dan dia mengangkat tangannya untuk berhenti. Orang kuat lainnya memandangnya dengan ketidakpuasan dan setuju untuk melakukannya bersama. Masalah apa yang ingin mereka buat? Yang mulia terlihat seperti teman lama saya, kata Jun Tianzun terkejut. Teman lama, ekspresi jiwa-jiwa yang kuat itu berubah. Mungkinkah mereka adalah penguasa selama hidupnya? Jika ini masalahnya, maka rencana serangan mereka akan hancur, dan faktor risiko berkurangnya satu orang untuk ditolong akan meningkat secara eksponensial. Namun tak lama kemudian mereka menjadi lebih penuh harapan. Jika mereka benar-benar kenalan lama dan memiliki persahabatan yang mendalam di masa lalu, mereka tidak perlu mengambil risiko jika meminta pihak lain untuk menunjukkan dukungan mereka. Mereka telah mati hingga hanya jiwa mereka yang tersisa. Siapa yang mau mengambil risiko musnah menjadi abu? Paling-paling, mereka akan kehilangan satu penerus, dan mereka dapat menemukan penerus lain untuk dilatih. Kaisar Abadi Gile tidak berbicara, tetapi dia ingin melihat apakah Jun Tianzun dapat mengingatnya. Jun Tianzun mengalami banyak kehilangan ingatan, dan sangat sulit untuk mengingat seorang teman lama, kecuali teman lama tersebut meninggalkan kesan yang sangat besar padanya, atau memberikan pengaruh yang besar padanya. Setelah berpikir sejenak, keterkejutan di wajah Jun Tianzun menjadi lebih intens, dan dia lebih terkejut daripada bingung. Dia sepertinya mengingatnya, tapi dia tidak berani memikirkannya lagi. Siapa dia? Apakah kamu ingat? Jiwa orang-orang kuat itu sangat cemas, dapatkah mereka mengingatnya? Bisakah itu dilawan? Di bawah desakan mereka, badan Jun Tianzun bergetar, dan ekspresinya menjadi sulit ketika dia melihat Kaisar Abadi yang Gile. Dia mengingatnya, tapi dia lebih suka tidak mengingatnya. Junyi, sepertinya kamu masih mengingatku, kata Kaisar Abadi Gile. Kaki Junyi melunak dan dia langsung berlutut ke arah Kaisar Abadi Gile. Tindakannya membuat takut roh orang kuat lainnya, dan bahkan lebih membuat takut Qiu Kun dan yang lainnya. Kenapa dia berlutut? Bahkan jika kamu adalah bawahannya sebelumnya, kamu tidak perlu berlutut, kan? Hanya ada satu ranah antara Tianzun dan Senjun, belum lagi mereka berdua sudah mati sekarang, jadi tidak perlu terlalu hormat, bukan? Mereka tidak tahu bahwa Jun Yizun tidak hormat, tapi takut. Dia mengira akan menendang pelat besi itu, tapi dia tidak menyangka akan menendang pelat besi sekeras itu. Budak, jangan berani-beraninya lupa. Kemudian tindakan Jun Tianzun menjadi lebih eksplosif. Dengan kata-kata rendah hati, dia bersujud langsung kepada Kaisar Gile. Apa-apaan? Dia bersujud. 20 orang Qiu Kun semuanya ketakutan. Bahkan jika mereka adalah jiwa yang tersisa, mereka tetaplah penguasa surgawi. Bahkan jika mereka adalah bawahan orang itu dalam hidup, mereka tidak perlu bersujud dalam kematian. Jiwa-jiwa yang kuat itu tidak lebih baik dari Qiu Kun dan yang lainnya, dan bahkan lebih terkejut. Dibandingkan dengan bersujud, gelar yang diproklamirkan sendiri oleh Jun Tianzun bahkan lebih eksplosif. Budak, seberapa besar kesenjangan status yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda seorang budak? Bahkan Kaisar Surga tidak layak memiliki Dewa Surgawi sebagai budaknya. Bahkan jika dia adalah dewa yang kembali, dia harus memberi Tianzun status. Kecuali jika itu adalah dewa sejati di telapak tangan, atau Kaisar Abadi tertinggi yang lebih kuat. Benar abadi, Kaisar Abadi. Ketika pemikiran ini keluar, badan orang-orang kuat itu gemetar, dan mereka memandang Kaisar Abadi yang Gile itu dengan tidak percaya. Tidak, di tempat yang malang ini, bagaimana mereka bisa bertemu dengan seorang kaisar yang abadi atau bahkan seorang kaisar yang abadi? Omong kosong. Belum lagi Kaisar Abadi, hanya beberapa tokoh tingkat abadi sejati yang telah mati selama berabad-abad. Bagaimana keberuntungan mereka bisa begitu buruk? Terlebih lagi, orang-orang seperti itu akan membangun kembali diri mereka sendiri meskipun mereka mati. Bagaimana mereka bisa begitu geblek untuk membina penerus? Jun Tianzun, siapa dia? Mendengarkan pertanyaan keras dan kepanikan mereka,
Jun Tianzun perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Abadi Gile, bukan. Ekspresi Kaisar Abadi orang Gile tetap tidak berubah. Jun Tianzun ragu-ragu sejenak, lalu berbalik untuk melihat jiwa yang kuat. Kaisar Abadi ada di sini, kenapa kamu tidak berlutut? Kaisar Abadi. Kutu Kupret itu adalah Kaisar Abadi. Kata-kata Jun Tianzun secara langsung menakuti keberanian semua orang yang hadir, dan bahkan jiwa-jiwa pun begitu ketakutan hingga hampir roboh di tempat. Keputusasaan langsung menyelimuti semua orang. Siapa yang bisa bertahan saat bertemu Kaisar Abadi? Tidak, itu tidak benar. Ya, tidak mungkin, tidak mungkin. Jiwa orang-orang kuat itu tiba-tiba tersadar dan memandang Jun Tianzun dan Kaisar Abadi Gile dengan penuh tanda tanya. Selama berabad-abad, berapa banyak Kaisar Abadi yang telah jatuh? Mereka hanya dapat dihitung dengan satu jari. Saya belum pernah mendengar bahwa Kaisar Abadi akan jatuh. Bahkan jika Kaisar Abadi jatuh, dia masih bisa dibangun kembali, jadi mengapa repot-repot mengandalkan orang lain? Mereka tidak punya pilihan, tetapi Kaisar Abadi berbeda. Bahkan jika hanya sisa jiwanya yang tersisa, dia masih dapat membangun kembali badannya dan membangun kembali badannya pada orang lain. Jun Tianzun melihat reaksi keras mereka dengan emosi campur aduk. Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi jika dia bisa mengakui kesalahannya kepada tuan lamanya, maka dia benar-benar bisa dimusnahkan. Pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Abadi yang Gile? Kaisar Abadi yang Gile. Keraguan muncul di mata Kyukun dan yang lainnya. Tuan mereka tidak pernah menyebutkannya kepada mereka, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang tingkat Kaisar Abadi. Jiwa orang-orang kuat itu merenung, seolah-olah mereka terkesan. Setelah berusaha keras untuk mengingat, ekspresi mereka menjadi bingung dan tidak yakin, dan keterkejutan terus muncul di wajah mereka. Itu sulit. Mungkinkah dia adalah orang Gile dan abadi sejati yang membuni Kaisar Abadi dengan budidaya abadi sejatinya? Orang Gile yang tidak menjadi Kaisar Abadi, tetapi bunyi diri untuk menjadi Kaisar Abadi. Saat dia mengatakannya, mereka semua terkejut. Kaisar Abadi yang Gile, sebagai orang Ganias pertama dalam sejarah yang membuni Kaisar Abadi dengan budidaya abadi yang sebenarnya, benar-benar ditemui oleh mereka. Apakah keberuntungan benar-benar menurun sampai sejauh ini? Apa-apaan ini? Ganias sekali. Seorang abadi sejati, juga dapat membuni Kaisar Abadi. Itu adalah Kaisar Abadi tertinggi, makhluk tertinggi yang mendominasi seluruh dunia. Kyukun dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka cukup keterlaluan. Mereka mengira alam Lingsu dapat bersaing dengan alam Xuanzhen, tetapi mereka tidak menyangka akan ada sesuatu yang lebih keterlaluan dan Ganias. Tiba-tiba, mereka merasa monster Su Tianmu dapat menerimanya, dan betapapun sengitnya monster itu, dia tidak bisa lebih kuat dari Kaisar Abadi yang Gile ini. Bukan suatu kerugian bagi mereka untuk mati di tangan penerus Kaisar Abadi. Mampu melihat penampilan sebenarnya dari Kaisar Abadi adalah kehidupan yang berharga. Tuan, tolong selamatkan hidupku demi pekerjaanku bersamamu. Jun Tianzun kembali menatap Kaisar Abadi Gile dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Jika itu hanya dewa dan jiwa ilahi, mereka masih bisa mencobanya, tetapi ketika mereka bertemu dengan Kaisar Abadi yang Gile, mereka benar-benar kehilangan keberanian untuk mencobanya. Ayolah, kata Kaisar Abadi Gile dengan tenang, jangan membuang-buang energinya. Bunyi diri. Jun Tianzun menegang dan menatap Kaisar Abadi yang Gile itu dengan putus asa. Apakah kamu benar-benar tidak akan membiarkannya pergi? Tuan, kami semua telah jatuh ke titik ini, tidak bisakah kami memberi Anda cara untuk bertahan hidup? Kita semua pernah jatuh ke titik ini, dan kita semua berada dalam situasi yang sama, jadi mengapa kita tidak boleh sombong? Pernahkah kamu mendengar bahwa pembuni Kaisar Abadi masih bisa bertahan? Saya benar-benar belum pernah mendengarnya, tetapi apakah Anda masih menganggapnya sebagai masa lalu? Jun Tianzun tampak garang. Bahkan jika pihak lain adalah Kaisar Abadi, bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini? Mungkin, dia juga bisa mewujudkan mimpinya membuni Kaisar Abadi. Tapi mimpi indah ditakdirkan menjadi mimpi indah. Bang! Begitu Jun Tianzun berdiri, dia tiba-tiba hancur. Semua jiwa yang hadir gemetar ketakutan, dan jiwa-jiwa kuat yang akan mengambil tindakan begitu ketakutan hingga seluruh badan mereka menjadi kaku dan berubah menjadi batu. Dewa surgawi yang bermartabat, begitu saja, pergi.
Kaisar abadi orang gile mengaitkan jarinya, dan sisa kekuatan murni Jun Tianzun masuk ke mulutnya. Tidak buruk. Kaisar abadi gile berkomentar ringan seolah dia sedang mencicipi makanan lesat. Lumayan, jauh lebih buruk dari Sein Daochai. Melihat Kaisar abadi yang gile itu seperti mencicipi makanan, dan jiwa-jiwa yang kuat itu jatuh dalam keputusasaan. Hari ini, mereka dikutuk. Kaisar abadi gile mengaitkan jarinya ke arah mereka, memberi isyarat agar mereka datang atas inisiatif mereka sendiri dan tidak mengganggunya untuk melakukannya sendiri. Jiwa-jiwa yang kuat itu menjadi semakin putus asa ketika mereka melihat ini, tetapi mereka masih memiliki secercah harapan terakhir di hati mereka. Tuan Kaisar abadi, Tuan yang terhormat, kami bersedia menganggap Anda sebagai Tuan kami. Mendengar ini, Kaisar abadi orang gile hampir tertawa terbahak-bahak. Dia dengan jijai memandang jiwa-jiwa yang kuat itu. Mereka semua adalah sisa-sisa jiwa. Yang memiliki alam tertinggi selama hidupnya adalah Raja Dewa tuannya. Jiwa-jiwa yang kuat itu segera menyadari bahwa mereka tidak memenuhi syarat dan mengalihkan pandangan mereka ke Su Tianmu. Kami bersedia memujanya sebagai dewa kami. Kami bersedia menganggap murid-muridmu sebagai tuan kami. Mulai sekarang, kami akan menjadi budakmu, budak di antara budak. Kami bersedia membantu murid Anda, membantunya meninggalkan dunia ini, dan membantunya mencapai prestasi besar. Kami bisa menandatangani kontrak jiwa dengan muridmu. Mulai sekarang, kami akan menjadi guguik muridmu. Terus terang, mereka tidak memenuhi syarat menjadi guguik bagi Kaisar abadi, tetapi mereka masih memiliki kualifikasi menjadi guguik bagi murid Kaisar abadi, belum lagi murid ini belum kuat. Mendengar kata-kata ini, Kyukun dan yang lainnya terkejut dan putus asa. Di masa lalu, orang kuat yang mereka anggap sebagai dewa sekarang bahkan lebih buruk dari mereka, dan bahkan ingin diperlakukan seperti guguik. Dan jika dewa surgawi dan bahkan dewa ilahi memohon agar diperlakukan seperti guguik, apakah mereka masih memiliki harapan untuk bertahan hidup? Hati mereka dipenuhi dengan kesedihan. Tidak peduli tingkat kultivasi apa yang mereka capai, mereka ditakdirkan untuk menjadi guguik, dan mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjadi guguik. Dunia ini tidak baik dan menganggap segala sesuatu sebagai orang geblek. Bagaimana kita bisa berkultivasi sampai tingkat tertentu dan lepas dari nasib orang geblek? Apakah harus Kaisar abadi tertinggi? Menarik. Kaisar abadi gile mengangkat bibirnya sedikit dan menatap Su Tianmu, apakah kamu tertarik menerima mereka sebagai guguik? Su Tianmu mengangkat bahu, jangan tanya aku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kaisar abadi gile tersenyum. Adegan ini terlalu umum baginya, tetapi bagi Su Tianmu, itu sangat jarang. Lagi pula, jika Anda tidak berkultivasi menjadi makhluk abadi sejati, Anda tidak akan melihat sekelompok dewa dan dewa bersaing satu sama lain. Tahukah kamu mengapa aku menerimanya sebagai penerusku? Jiwa-jiwa yang kuat itu memandang Su Tianmu dan menggelengkan kepala sedikit. Mereka benar-benar tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang dia, dan mereka tidak berpikir dia memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai penerus. Mengapa? Karena dia mempunyai potensi untuk menjadi Kaisar abadi. Setelah mendengar kata-kata Kaisar abadi yang gile, jiwa-jiwa yang kuat itu langsung terdiam, dan bahkan menganggapnya agak lucu. Selama berabad-abad, hanya ada beberapa Kaisar abadi. Dari tempat yang begitu miskin, sungguh menakjubkan bisa menghasilkan dewa ilahi. Tidak mungkin bibit Kaisar abadi muncul. Tepat ketika mereka meremehkan penolakan tersebut, mereka tiba-tiba teringat akan catatan heroik Su Tianmu sebelumnya. Mungkinkah dia telah memadatkan ramuan ilahi? Saya khawatir ini bukan hanya ramuan ajaib, tapi ramuan. Setidaknya tanpa jamu ilahi, mustahil untuk bersaing dengan alam Xuanzhen segera setelah Anda menerobos alam kekosongan spiritual. Bahkan lebih mustahil lagi bagi sosok setingkat Kaisar abadi untuk mengatakan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar abadi. Ramuan ajaib, ramuan abadi. Kyukun dan semua orang memandang Su Tianmu dengan kaget. Mereka tiba-tiba menyadari alasan sebenarnya mengapa Su Tianmu bisa bersaing dengan Wubo. Tapi, bukankah itu berarti dunia ini tidak bisa mencapai Yuan dan atau di atas Jindan? Sangat sulit bagi mereka untuk membuat ramuan suci semu, jadi bagaimana mereka bisa membuat ramuan ilahi atau bahkan ramuan? Adakah yang tidak bisa dilakukan Kaisar abadi?
Kemudian mereka menertawakan diri mereka sendiri, tidak hanya pada diri mereka sendiri karena terlalu banyak berpikir, tetapi juga pada Sutianmu. Tanpa Kaisar Abadi, dia tidak akan lebih baik dari mereka. Hanya saja ini lebih baik daripada keberuntungan. Jadi, menurutmu apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi budaknya? Jiwa-jiwa yang kuat itu tidak dapat menerima ini. Bahkan jika mereka memiliki kualifikasi Kaisar Abadi, kekuatan mereka saat ini tidak kuat. Tetapi dengan Kaisar Abadi yang melindungi Anda, kemungkinan menjadi Kaisar Abadi di masa depan masih sangat rendah. Kaisar Abadi yang gile mengangkat tangannya, dan jiwa-jiwa yang kuat merasakan bahaya kematian, tetapi mereka tidak melawan dan membiarkan kekuatan yang kuat menimpa mereka. Perlawanan tidak ada artinya karena Kaisar Abadi yang gile melahap mereka dengan mudah. Dan ini juga merupakan tujuan Kaisar Abadi yang gile mengomeli mereka untuk waktu yang lama. Sekarang dia menelannya dengan mudah tanpa membuang energi ekstra. Setelah menikmatinya sejenak, Kaisar Abadi orang gile mengangkat tangannya dan meraih semua jiwa Kyukun dan yang lainnya. Bahkan jiwa yang kuat pun menyerah, dan mereka tidak punya niat untuk melawan. Setelah menyatukan jiwa mereka, Kaisar Abadi gile memisahkan sebagian jiwa orang-orang kuat yang telah dia telan sebelumnya dan menggabungkannya menjadi manik putih. Manik jiwa ini cukup bagimu untuk mengumpulkan jiwa yang sangat kuat. Mampu membuat Kaisar Abadi gile mengatakan ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa manik jiwa dewa ini langka bahkan di dunia. Benar-benar tidak banyak orang di dunia ini yang dapat memanfaatkan manik jiwa ilahi yang menggabungkan jiwa ilahi dewa surgawi. Jika Sutianmu, jiwa ilahi Kaisar Abadi, tidak tahan, dia pasti ingin merobeknya sehelai dari dirinya dan memberikannya pada Sutianmu. Terima kasih senior. Sutianmu mengambil manik jiwa ilahi, dan Kaisar Abadi gile masuk melalui alisnya dan memasuki pagoda untuk tidur dengan nyaman. Semua orang di puncak gunung telah menatap penjara api, mencoba melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Kesadaran akan terbakar dengan satu sentuhan, dan rasa terbakar akan menyengat jiwa. Mereka hanya bisa menunggu dengan tergesa-gesa. Akhirnya, penjara api menghilang, ekspresi semua orang berubah, dan kemudian rambut semua orang berdiri karena terkejut. Di mana orang-orang dari Sekte Ling Qiao? Apakah kamu tidak melewatkan satupun dari mereka? Tak satupun jiwa Kyukun bisa dilihat lagi, dan nasib mereka bisa dibayangkan. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah keberanian Sutianmu. Jika mereka membiarkan Kyukun dan jiwanya pergi, mungkin masih ada ruang untuk lega. Sekarang mereka bahkan tidak memiliki jiwa yang tersisa, mereka jelas akan membentuk perseteruan mematikan dengan Sekte Ling Qiao. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam Sekte Ling Qiao? Latar belakang apa yang dia miliki sehingga berani merajalela? Seberapa kuatkah Sekte Ling Qiao? Di dunia ini, ia telah mencapai puncaknya. Bahkan sisa-sisa kuno tidak berani terlalu menyinggung Sekte Ling Qiao. Tidak, mereka tidak memiliki orang yang kuat untuk melindungi mereka. Di mana perlindungan sekte itu? Semua orang tiba-tiba menyadari poin pentingnya. Sebagai jenius dari Sekte Ling Qiao, Kyukun dan yang lainnya tidak mungkin tidak memiliki petualangan atau warisan, bukan? Ini semua dibunuh dengan bersih. Bukankah ini memberitahu mereka bahwa Sutianmu lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan? Memikirkan hal ini, semua orang mau tidak mau mundur beberapa langkah dan memandang Sutianmu dengan ketakutan. Mereka tidak ingin memprovokasi pria dengan latar belakang dan keberanian yang buruk. Sutianmu melirik mereka, lalu duduk untuk berlatih dan mengumpulkan jiwanya, berpikir bahwa orang-orang ini tidak akan punya nyali untuk menyerangnya lagi. Mengambil manik jiwa ilahi yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Abadi Gile, dia sangat menantikan betapa kuatnya dia setelah mencapai jiwa ilahi. Dia tidak menelan manik jiwa ilahi, tetapi memegangnya di telapak tangannya. Transformasi jiwa menjadi jiwa kedewaan merupakan proses transformasi yang utuh, dan pikiran juga akan bertransformasi menjadi kesadaran spiritual. Dan ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Jiwa dibaptis dan dicabik-cabik sebelum dapat dilahirkan kembali. Mendengus. Menyaksikan Sutianmu berlatih, semua orang di puncak gunung benar-benar tidak berani bergerak. Begitu banyak orang yang meninggal. Bagaimana kalau kita pergi? Iya. Kenapa kita masih di sini? Ayo cepat pergi. Beritahu mereka yang belum datang untuk tidak mengganggunya setelah mereka mencapai puncak, atau turun segera setelah mereka melihatnya.
Mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini, mereka hanya akan ketakutan, jadi mereka harus segera meninggalkan tempat yang benar dan salah ini, dan tidak melihat maniak pembunuh ini lagi. Setelah sedikit ragu, mereka semua berbalik dan melompat, takut suasana hati Su Tianmu akan buruk dan membunuh mereka semua. Su Tianmu tidak peduli sama sekali ketika mereka pergi, fokus untuk mengubah jiwanya. Transformasi itu seperti mengelupas kulit, merobeknya lapis demi lapis, dan rasa sakitnya terlihat jelas, tapi ini bukan apa-apa bagi Su Tianmu. 2 hari kemudian, jiwa akhirnya berhasil menjelma menjadi jiwa kedewaan, dan kesadaran kedewaan berhasil dipadatkan. Merasakan jiwa yang setidaknya 10 kali lebih kuat, dan konturnya mendekati orang sungguhan, Su Tianmu tersenyum tulus. Setelah berjalan jauh dari kota Anxing, dia akhirnya memasuki tingkat kultivasi lain. Alam kehampaan spiritual jelas merupakan titik balik yang sangat besar, dan ini sangat berbeda dari tingkat kultivasi sebelumnya. Suas-huas-hua. Saat ini, Ji Xiyun berenam telah menyelesaikan tantangan solo. Mereka semua melompat dari tebing dan mendarat di puncak gunung. Hah? Di mana orang-orangnya? Melihat hanya Su Tianmu yang tersisa di puncak gunung, Ji Xiyun dan 6 orang lainnya terkejut. Mengapa tidak ada satupun yang hilang? Kakak senior Ma dan yang lainnya tidak menunggu kita. Tang Yuanming dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, melupakan orang lain dan bahkan tidak menunggu mereka. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam, berjalan dan melihat Su Tianmu masih berlatih, dan tidak bisa menahan cemberut. Kenapa kamu masih berlatih? Kamu telah mencapai ramuan suci semu. Menerobos alam kehampaan spiritual tidaklah sesulit itu, bukan? Ada perbedaan besar antara alam Danyuan dan alam Lingsu, tetapi tidak seperti terobosan di alam lain. Setelah mencapai Xuandan, dorongan untuk menerobos alam Lingsu akan terus menguat. Penguatan Yuandan yang berkelanjutan adalah sebuah proses yang terus-menerus menekan keinginan untuk menerobos. Menurut aturan, semakin kuat Yuandan, semakin mudah untuk menerobos alam kehampaan spiritual. Sungguh aneh bahwa mereka belum berhasil menerobos setelah sekian lama berada di bawah sana. Apa ini? Melihat Su Tianmu menampakkan manik jiwa kedewaan di telapak tangannya, menyerap jiwa kedewaan seolah-olah mengupas kepompong, mata ke-6 orang itu dipenuhi dengan kebingungan. Selain jamu, diperlukan benda luar untuk menerobos alam kehampaan spiritual. Hah? Sepertinya, kekuatan jiwa. Apakah dia menggunakan harta jiwa dewa? Sungguh kekuatan jiwa yang murni. Cui Haoxuan ingin merasakan manik jiwa, tetapi begitu dia menyentuhnya, kesadarannya tertelan. Dia terkejut dan mundur beberapa langkah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Ketika Ji Xiyun dan 5 orang lainnya melihat ini, mereka segera melepaskan gagasan penginderaan, jika tidak, mereka pasti akan berakhir seperti Cui Haoxuan. Kakak senior Cui, apa kabar? Cui Haoxuan memperhatikan Su Tianmu menelan ludahnya, mengetahui bahwa Ji Xiyun dan yang lainnya tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, tetapi ingin tahu apa manik itu. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan maniknya setidaknya 1000 kali lebih tinggi dari kita. 1000 kali. Tidak, ini 10.000 kali lebih banyak. Sebelum Ji Xiyun dan 5 orang lainnya bisa menarik napas, kata-kata Cui Haoxuan selanjutnya membuat mereka tercekik. Lagi pula, mereka juga berada di alam Xuanzhen. Apa konsep menjadi puluhan ribu kali lebih kuat dari mereka? Anda bahkan tidak dapat melakukannya di alam Dharma, surga, gajah, dan bumi. Dari mana dia mendapatkan harta karun sebesar itu? Apakah ini sesuatu dari dunia kita? Bisakah dia mengatasinya? Su Tianmu mengejutkan mereka berkali-kali, tetapi setiap kali itu tetap menjadi sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Mereka jenius, dan mereka jenius dari sekte teratas, tetapi mereka tidak dapat memahaminya setiap saat, yang membuat mereka terlihat seperti kutu kupret. Seberapa kuat jiwanya jika dia berlatih dengan harta karun seperti itu? Jelas apakah mereka dapat menanggungnya, tetapi ketika mereka memikirkan tentang efek berlatih dengan harta karun ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa dan mereka tidak berani memikirkannya lagi. Mendengus. Su Tianmu mengerang, wajahnya dengan cepat menjadi pucat, dan butiran keringat terus mengalir. Untungnya aku tidak serakah. Ini hanyalah beberapa penguasa surgawi dan penguasa ilahi, serta sekelompok kekuatan jiwa ilahi alam Xuanzhen. Ini hampir melampaui batas ketahanannya. Jika dia lebih serakah, saya khawatir jiwa ilahi yang baru saja dia capai akan riyuntuh di tempat.
Dulu saya mengira bahkan jiwa dewa dari Raja Dewa pun bisa ditelan. Setelah mencapai jiwa dewa, akan mudah untuk menelan sisa jiwa Raja Dewa. Melahap ini bukanlah melahap yang lain. Melahap Tianzun dan jiwa ilahi Senjun sebelumnya ditekan oleh Chaos Kei Tianlu dan Dark Vein. Anda hanya perlu sedikit menderita pada saat melahap, dan Anda tidak perlu khawatir. Tapi sekarang, segalanya jelas berbeda. Setelah melahap manik jiwa dewa ini, tidak akan menjadi masalah untuk membuka pembuluh darah gelap. Semakin kuat rasa sakitnya, semakin besar bahayanya, semakin besar pula hasil panennya. Jika dia menempa jiwa yang lebih kuat, maka dia dapat membuka pembuluh darah gelap berikutnya dan melahap orang-orang suci yang kuat untuk mengisi pembuluh darah gelap. Memikirkan hal ini, Su Tianmu penuh motivasi, dan rasa sakitnya langsung hilang. Ayo berlatih juga. Melihat Su Tianmu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyelesaikan latihannya dalam waktu singkat, Cui Haoxuan dan yang lainnya duduk-duduk dan berlatih. Ma Hong dan yang lainnya tidak menunggu mereka, tapi mereka tidak bisa menunggu Su Tianmu. Kakak senior Cui, menurutmu apa yang sedang terjadi? Mengapa formasinya rusiak? Setelah duduk bersila, mereka akhirnya menyadari formasi yang tidak jauh dari situ. Melihat formasi tersebut rusiak, mereka semua terlihat aneh. Semua di sini dalam kondisi baik, kenapa formasinya rusiak? Apa yang terjadi? Keenam orang itu kembali menatap Su Tianmu dengan bingung, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan jawabannya, jadi mereka hanya bisa mulai berlatih setelah berpikir sejenak. 3 hari berlalu. Su Tianmu akhirnya menelan manik jiwa ilahi dengan susah payah, dan jiwa ilahinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang jiwaku tidak terkalahkan di bawah alam hukuman surgawi. Tepatnya, bahkan jika alam hukuman surgawi datang, jiwa saja masih bisa bertarung. Saya tidak terkalahkan di alam hukuman surgawi, tetapi saya tidak terkalahkan ketika saya berada di atas alam hukuman surgawi. Setelah berlatih, Su Tianmu tidak sabar untuk memindainya dengan kesadaran spiritualnya, dan tiba-tiba perasaan bahwa seluruh dunia meremehkannya muncul di hatinya. Kekuatan menelan gunung dan sungai membuat manusia tenggelam di dalamnya. Ji Xiyun dan 6 orang lainnya yang sedang berlatih tidak menyadari pandangan spiritual Su Tianmu. Dalam hal kesadaran spiritual, kedua belah pihak tidak lagi berada pada level yang sama. Setelah beberapa saat, ke-6 orang itu membuka mata mereka satu demi satu dan menoleh untuk melihat Su Tianmu. Bukan karena mereka menemukan kesadaran spiritual Su Tianmu, tetapi mereka merasa Su Tianmu tidak lagi berlatih dan mengira dia telah selesai berkultivasi. Su Tianmu menarik kesadarannya dan hendak berhenti berlatih ketika dia menemukan bahwa kultivasinya akan berubah. Bisakah kita menerobos lagi? Merasakan dorongan terobosan, Su Tianmu merasa nyaman. Dia telah bekerja keras untuk mencapai 9 transformasi eliksir. Manfaatnya benar-benar tidak ada habisnya. Hanya gelombang akumulasi yang bisa membuatnya merasa bahagia dari ujung kepala hingga ujung kaki. Berdengung. Merasakan aura tidak stabil di badan Su Tianmu, Ji Xiyun dan 6 orang lainnya tampak terkejut. Kamu baru saja mencapai jiwa dewa dan bisakah kamu menerobos alam lagi? Terobosannya sangat cepat. Kecepatan terobosannya sangat membuat iri. Sejak saya bertemu Su Tianmu, kecepatan terobosannya selalu sangat cepat, seperti Fei Tian, melonjak tinggi. Bohong jika mereka tidak iri dengan kecepatan terobosan seperti ini, semua orang akan iri. Momentumnya melonjak ke langit seperti pelangi. Ji Xiyun dan 6 orang lainnya yang belum berdiri terkejut dan dilarikan keluar. Dia dilarikan dan melakukan jungkir balik beberapa kali, menjatuhkan semuanya. Apakah ini terobosan dalam dunia spiritual? Bisakah terobosan di alam kehampaan spiritual memiliki momentum seperti itu? Jika Anda tidak tahu bahwa kultivasi Su Tianmu berada di alam kekosongan spiritual, Anda akan mengira bahwa dia sedang menerobos alam Xuanzhen. Bahkan sebuah terobosan pun sangat keterlaluan, orang ini. Tidak bisakah dia menjadi normal? Ke-6 orang itu tersenyum tak berdaya, meskipun itu sedikit normal. Aku khawatir tidak akan lama lagi kita akan disusul olehnya. Mengejar adalah hal yang bagus, tapi aku khawatir aku akan mudah disusul olehnya. Saya khawatir tidak perlu memikirkan untuk mengejar hal sebaik itu. Dia baru saja menembus Lingsu tingkat kedua dan dia sangat kuat. Jika dia menunggu dia menerobos Xuanzhen, saya tidak berani memikirkannya. Cui Haoxuan menggelengkan kepalanya, senyumnya penuh kepahitan. Ketika dia selesai berbicara,
dia menemukan bahwa Quiet Noir tidak lagi ingin menjawab kata-katanya. Wei memandang Ji Xiyun dan 5 lainnya, hanya untuk melihat bahwa mereka sangat terkejut hingga berubah menjadi batu. Cui Haoxuan tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah melihat dunia dan telah terkejut berkali-kali. Kanan, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Dengan sedikit ketahanan mental ini, dia bisa menjadi kapten tim, dan daya tahannya jelas terlalu berlebihan. Kenapa dia berada di Lingsu tingkat kelima? Bukankah dia baru saja menerobos? Dia bahkan mencapai jiwa dewa sekarang. Kenapa dia bisa mencapai alam kehampaan spiritual kelima? Apa? Alam kelima Lingsu. Mendengar gumaman kaget Ji Xiyun, Cui Haoxuan terkejut, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Su Tianmu dan melompat lagi ketika dia merasakan auranya. Ini benar-benar alam kekosongan spiritual kelima. Keterkejutan menutupi seluruh wajahnya, lebih dari keterkejutan Ji Xiyun. Kami baru berada di sana untuk waktu yang singkat, kenapa dia bisa menembus alam kelima Lingsu? Ji Xiyun dan yang lainnya melihat sekeliling, melihat jejak pertempuran dan formasi bobrok, dan menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi. Namun mereka tidak dapat membayangkan apa yang terjadi. Dan apa yang bisa membuat seseorang menerobos dari Jamu Sudosein ke alam kelima Lingsu. Setelah Su Tianmu membunuh Qiyukun dan yang lainnya, dia membakar mahiyat-mahiyat itu dengan api langit dan bumi, sehingga mereka tidak dapat memikirkan apa yang terjadi. Menerobos alam kekosongan spiritual tidak lagi memerlukan kehati-hatian yang sama seperti sebelumnya ketika menerobos Yuandan. Bahkan jika alam belum stabil sejak menerobos alam kekosongan spiritual, hanya perlu setengah hari untuk menstabilkan tingkat kultivasi. Saudaraku, melihat dia berhenti berlatih, Ji Xiyun dan 6 orang lainnya buru-buru mengelilinginya. Bagaimana kamu menerobos ke Lingsu tingkat kelima? Apa yang terjadi saat kita jatuh? Kenapa tidak ada satupun yang hilang? Saat ini, mereka sangat curiga bahwa kepergian orang lain di gunung itu ada hubungannya dengan Su Tianmu. Su Tianmu merenung sejenak, sebaiknya aku tidak mengatakan apapun. Katakan saja. Cui Haoxuan dan 6 orang lainnya sama cemasnya seperti dicakar kucing. Su Tianmu memandang mereka tanpa daya, dia akan membuatmu takut jika dia mengatakannya. Apakah Anda yakin ingin mendengarkan? Melihat ke-6 orang itu memiliki pandangan yang tegas, mereka tidak punya pilihan selain menceritakan keseluruhan cerita. Qiyukun dan yang lainnya masih menyerangmu. Sial, mereka terus-menerus mempertahankan waktu itu, kan? Sial, aku seharusnya membunuh mereka jika aku mengetahui hal ini. Mendengar makian marah dari Ji Xiyun dan yang lainnya saat Qiyukun dan yang lainnya menyerang formasi, Su Tianmu mengangguk. Ke-6 orang itu menatap, apa? Apakah menurutmu Qiyukun dan yang lainnya harus dibunuh atau aku membunuh mereka? Kata-kata Su Tianmu langsung membuat mereka ketakutan hingga mereka bahkan tidak bisa berdiri diam. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu membunuh mereka semua? Tidak. Jangan membuat lelucon seperti itu. Su Tianmu mengangguk, membuat mereka sangat takut hingga mereka langsung mencubitnya. Mereka hanya berbicara, jangan dianggap serius. Itu adalah sekte Ling Qiao, lebih dari 20 orang jenius, semuanya terbunuh. Saya memberi mereka kesempatan, tapi mereka tidak menghargainya. Kata-kata ini memberikan pukulan telak bagi Ji Xiyun dan yang lainnya. Kamu membunuh mereka semua, lebih dari 20. Su Tianmu mengangguk, dan mereka berenam menjadi pucat dan sedikit lebih ketakutan. Lalu, apakah jiwa mereka sudah selamat? Su Tianmu menggelengkan kepalanya, mereka memutar mata dan hampir pingsan. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk membunuh Qiyukun dan yang lainnya, mereka membentuk perseteruan mematikan dengan sekte Ling Qiao. Saudaraku, mereka adalah para jenius dari sekte Ling Qiao. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka semua? Kakakku, kamu benar-benar tidak takut mati, kan? Sudah berakhir, sekarang benar-benar sudah berakhir, sekte Ling Qiao pasti akan membalas dendam dengan liar. Cui Haoxuan dan yang lainnya pingsan. Gu Hao pasti hancur sekarang. Tidak masalah jika dia bisa membunuh sekelompok orang di alam Xuanzhen. Bahkan mereka akan terlibat. Jadi, ucapkan selamat tinggal saja. Su Tianmu tidak ingin melibatkan Cui Haoxuan dan yang lainnya.
Satu orang bertanggung jawab atas pekerjaan itu, dan Sekte Lingqiao tidak mungkin menemukannya. Cui Haoxuan dan yang lainnya memandang Su Tianmu dengan ekspresi rumit, lalu menghentakkan kaki dan menghela nafas. Jangan khawatirkan kami akan baik-baik saja. Ya, ini bukan pertama kalinya kami bermusuhan dengan Sekte Lingqiao. Kamu harus tetap memikirkan cara melindungi dirimu sendiri. Kekuatan sekte mereka dan Sekte Lingqiao tidak berbeda, belum lagi karena mereka tidak ikut serta dalam penyerangan, kemungkinan besar Sekte Lingqiao tidak akan menangani mereka. Di mana kakak senior Ma? Kakak senior Ma dan yang lainnya tidak akan. Cui Haoxuan tiba-tiba bertanya dengan kaget. Ma Hong bertekad untuk menyerahkan Gu Hao sebelumnya, bukankah dia juga akan dibunuh? Mereka ketakutan. Tidak dibunuh. Itu bagus. Jika Ma Hong dan yang lainnya juga terbunuh, mereka akan benar-benar pingsan. Sambil menarik napas dalam-dalam, mereka menyeka keringat dingin dan menggelengkan kepala sambil tersenyum masam. Tidak bisakah mereka ditakuti? Baiklah, selama kamu baik-baik saja. Turun dan tantang dengan cepat. Saya tidak memikirkan masalah ini lagi. Yang utama adalah bergegas dan menantang sendirian. Su Tianmu melirik mereka, mengangguk sedikit, berjalan ke tepi tebing, melompat, jatuh ke dalam lapisan kabut, dan pemandangan berubah. Melihat dia jatuh, Cui Haoxuan dan 6 orang lainnya duduk di tanah. Dia sangat berani, dia hanya orang gile. Untuk bersamanya, kamu sangat membutuhkan hati yang kuat. Kamu hampir terkena serangan jantung. Mereka berenam saling memandang dengan rasa takut yang masih ada. Setelah hening beberapa saat, mereka semua mengeluarkan batu giok itu secara bersamaan. Sambil memegang slip giok, Ji Xiyun dan 6 lainnya menunggu lama. Ketika slip giok itu menyala, mereka segera memeriksanya. Tidak ada orang seperti itu yang ditemukan. Tidak dapat menemukan berita apapun. Mereka berenam saling memandang dan saling memandang. Jaringan intelijen mereka tidak dapat menemukan informasi berguna tentang Gu Hao dan yang lainnya. Aneh. Mungkinkah anak ini melompat keluar dari celah batu? Saya pikir mungkin saja dia menyamar dan menggunakan nama palsu. Kata-kata Tang Yuanming membuat Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya mengangguk setuju. Tunggu sampai dia muncul dan bertanya. Terus menggunakan wajah dan nama palsu berarti kamu tidak memperlakukan kami sebagai teman. Mereka merasa tertipu, dan mereka harus mencari tahu apa yang terjadi saat Su Tianmu muncul. Mata Ji Xiyun berkedip-kedip. Dia benar-benar ingin tahu wajah asli Gu Hao. Mungkin dia memiliki wajah tampan di bawah penampilan biasanya. Tapi kemudian dia menjadi khawatir, bagaimana jika ada wajah yang sangat jelek di balik wajah palsu itu. Dia terjerat, tetapi segera dia menyadari bahwa dia sedang mencoba untuk mendapat masalah. Dia telah berkultivasi sampai tingkat ini. Tidak peduli betapa jeleknya seseorang, seberapa jeleknya dia. Terlebih lagi, Anda harus mulai dengan melihat seseorang. Kenapa aku begitu memperhatikan penampilannya? Tanpa disadari, hatinya sedang kacau. Waktu berlalu dengan cepat, Ji Xiyun dan yang lainnya terus menunggu dalam diam setelah membaca panggilan. Ma Hong dan yang lainnya mengirim kabar bahwa mereka telah tiba di alam rahasia lain, dan manfaatnya lebih tinggi daripada di sini, mendesak mereka untuk pergi ke sana. Tapi Su Tianmu belum menyelesaikan tantangannya, dan mereka tidak mau pergi. Selama periode ini, orang-orang dari bawah gunung datang satu demi satu. Tidak banyak orang, tetapi mereka semua memandang mereka dengan hati-hati. Ketika mereka melihat bahwa Su Tianmu tidak ada di antara mereka, mereka semua menghela nafas lega. Dan kemudian pergi untuk menantang sendirian. Saya kira itu akan memakan waktu 5 hari lagi. Ji Xiyun dan yang lainnya mengabaikan orang-orang itu dan menghitung waktu telah berlalu. Diperkirakan dalam 5 hari lagi, mereka akan dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Setelah terus menunggu lama, mereka melihat sesosok badan melompat dari tebing dan mendarat di depan mereka. Ketika mereka melihat dengan jelas bahwa itu adalah Su Tianmu, mereka terkejut. Baru lebih dari 5 hari dan tantangannya selesai. Saudaraku, bagaimana tantangannya? Keenam orang itu buru-buru berdiri dan bertanya. Cukup baik. Melihat tidak ada kekecewaan di wajah Su Tianmu, keenam orang itu kembali terkejut. Saudaraku, kamu telah memperoleh. Tang Yuanming berbicara dengan susah payah, tetapi Cui Haoxuan dengan cepat menutup mulutnya sebelum dia setengah berbicara.
Saudaraku Gu, karena tantangannya sudah selesai, ayo turun dulu. Su Tianmu mengangguk dan berbalik. Tang Yuanming mendorong Cui Haoxuan menjauh dan menatapnya dengan bingung. Dia hanya ingin bertanya, kenapa kamu bertanya? Kamu pikir kamu belum cukup dipukul? Cui Haoxuan memelototinya dan berteriak, kenapa repot-repot? Sepertinya Anda memperoleh lebih dari mereka. Setelah dipukul berkali-kali, kamu harus dipukul lagi sebelum mau menerimanya, bukan? Tang Yuanming mengerutkan bibirnya, dan itu hanya sebuah pukulan. Ini bukan pertama kalinya, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Cui Haoxuan masuk akal. Mengapa dia mencari pelecehan ketika dia tidak ada hubungannya? Sekelompok orang melompat turun gunung dan melihat kabut yang sudah dikenalnya lagi. Saat kabut itu menggulung, 7 orang secara paksa tersedot ke dalamnya. Dengan sekilas badan mereka, Su Tianmu dan 7 lainnya menemukan diri mereka di tempat lain. Melihat sekeliling, tempat itu sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Tempat macam apa ini? Ji Xiyun dan yang lainnya mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Mengapa ini berbeda dari deskripsi yang diberikan oleh Ma Hong dan yang lainnya? Ini seharusnya menjadi medan perang, kan? Entah itu tempat sang alkemis jatuh. Setelah menebak-nebak, mereka semua memusatkan perhatian pada Su Tianmu. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Aku tidak tahu di mana tempat ini. Su Tianmu tidak bisa berkata-kata. Dia tidak maha tahu dan maha kuasa. Dia harus pergi dan melihat sendiri untuk mengetahui tempat seperti apa tempat ini dan peluang apa yang dimilikinya. Saudaraku, tatap mataku. Tang Yuanming menghampiri Su Tianmu dan menatap matanya dari jarak setengah kaki. Maaf, aku tidak suka laki-laki. Kata-kata Su Tianmu hampir membuatnya marah. Kapan dia bermaksud seperti ini? Jika ada yang ingin kau katakan, tanyakan saja. Su Tianmu mendorong Tang Yuanming menjauh, jadi jangan berdiri terlalu dekat. Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya mengernyitkan bibir. Mereka memang berdiri agak dekat, sehingga memudahkan orang untuk berpikir liar. Ahem, Kakak Gu, jawab aku dengan jujur, apakah kamu menyamar? Apakah namamu palsu? Tang Yuanming terbah tiup dengan canggung, lalu bertanya dengan sungguh-sungguh. Kamu meragukanku. Su Tianmu mengerutkan kening karena tidak puas. Tian Jiao tidak mudah untuk digebleki. Dia mengetahui begitu cepat bahwa dia memiliki penampilan palsu dan nama palsu, tetapi tidak mungkin dia mengakuinya. Melihat Cui Haoxuan dan yang lainnya tampak terguncang, Su Tianmu terus mengerutkan kening, apakah Anda sedang menyelidiki saya? Saudaraku Gu, jangan salah paham, kami hanya penasaran. Kami hanya penasaran, tidak ada yang lain. Cui Haoxuan dan yang lainnya dengan cepat menjelaskan, tetapi sikap mereka masih sama seperti sebelumnya, dan keraguan mereka harus dihilangkan. Saudaraku Gu, kamu harus memberitahu kami dari mana asalmu, kan? Saudaraku Gu, tolong beritahu aku di mana kamu pernah melihatku sebelumnya. Su Tianmu memandang Ji Xiyun dan melihat bahwa dia sangat curiga. Nona Ji, kita hanya bertemu sebentar sebelumnya. Wajar jika Anda tidak mengingatnya. Lagi pula, siapa yang akan memperhatikan orang yang berpenampilan biasa saja? Sepertinya aku sudah lupa kapan aku berbicara denganmu, kan? Kata-kata ini langsung membuat Ji Xiyun merasa malu. Dia pasti menyendiri di depan orang lain, apalagi memperhatikan orang biasa. Awalnya, ini normal, tapi sekarang Gu Hao adalah teman baik mereka dan telah menyelamatkannya berkali-kali. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin malu. Dia merasa harga diri Su Tianmu telah dihina. Mengenai latar belakang hidupku, jangan bertanya lagi, kecuali jika ingin membuat kerabat dan temanku tidak bisa tidur dan gelisah seumur hidup. Melihat mata tajam Su Tianmu, Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya menundukkan kepala karena malu. Sangat sulit untuk bertahan hidup di Tianjiang. Hyukum Rimba berada dalam kondisi terbaiknya di sini, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka pasti takut. Takutlah pada kaki Anda, jika tidak, jika Anda memprovokasi seseorang suatu hari nanti, Anda akan dibalas oleh kerabat dan teman Anda. Maaf, Saudara Gu, kami ceroboh. Jangan khawatir, Saudara Gu, kami akan menjaga kerahasiaan urusanmu. Saudara Gu, percayalah pada kami tidak akan pernah menyakitimu. Mendengarkan kepastian Cui Haoxuan, Su Tianmu mengangguk sedikit dan akhirnya melupakannya. Ayo pergi, cari peluang dulu.
Cui Haoxuan mengubah topik dan memimpin untuk mencari peluang. Sesosok melintas bahkan tanpa melihat seperti apa. Su Tianmu dan 7 lainnya terkejut di tempat, dan kemudian berkeringat dingin. Sepertinya itu adalah alam Dharma, langit dan bumi. Sial, bagaimana bisa ada alam Dharma, langit dan bumi di tempat ini? Apakah kita memasuki zona kacau? Bersambung.